Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku dan subtema keempat, yaitu pengalaman yang berkesan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Adapun aturan pembelajaran di materi sekarang yaitu yang pertama, pastikan duduk dengan tenang. Yang kedua, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Tentunya teman-teman bisa bertanya ke Google Classroom. Adapun lagu pada subtema kali ini yaitu lagu yang berjudul Naik Beca, ciptaan Ibu Sud. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Alhamdulillah, lagunya sudah tuntas. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Nah, dengan demikian, pengalaman orang lain juga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, tentunya kita selalu jeli dan cerdas ketika mengambil sesuatu atau tindakan apapun. Adapun informasi tema pada kali ini yaitu tentang pengalaman yang berkesan, di mana pengalaman yang berkesan adalah kejadian menarik yang pernah kita alami dan tidak pernah dilupakan atau selalu terkenal oleh kita. Maksudnya selalu diingat, seperti itu ya teman-teman. Nah,
Namun ada dua kemungkinan teman-teman dalam kesan tersebut. Yang pertama, ada kesan yang menyenangkan. Nah, jadi pengalaman ini kesannya sangat menyenangkan, akan selalu kita ingat dan menggembirakan. Contohnya seperti memanen tanaman di kebun bersama ayah dan bunda, lalu makan bersama. Apalagi di Indonesia ini, kita sebagai umat muslim biasanya kita akan berkumpul bersama ketika ada kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Wah, tentunya seru sekali ketika hari itu. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan berlibur bersama keluarga. Nah, kegiatan itu juga bisa menjadikan pengalaman yang sangat berkesan. Lalu selanjutnya ada juga pengalaman yang kesannya itu sangat memilukan atau menyedihkan, bahkan membuat hati kita sangat sakit. Contohnya, misalnya ada salah satu keluarga atau kerabat kita yang sedang sakit. Nah, ketika kita menjenguknya, kita akan merasakan hatinya sedih dan sakit karena saudara kita juga sedang merasakan sakit. Yang kedua misalnya yaitu pengalaman jatuh dari sepeda. Wah, tentunya itu adalah pengalaman yang berharga meskipun menyakitkan. Nah, teman-teman pasti sudah merasakan ketika teman-teman belajar sepeda. Nah, adapun materi pada pembelajaran seni budaya ini yaitu kita akan mencari tahu informasi dan mempelajarinya tentang karya bahan alam. Nah, apa sih karya bahan alam itu? Nah, sebelum ke karya bahan alam, kita cari tahu dulu bahan alam itu apa ya? Nah, Ustazah akan informasikan. Bahan alam adalah semua bahan yang asalnya dari alam dan diambil secara alamiah tanpa melalui proses sintensa dan dipergunakan sebagai bahan baku kerajinan. Contoh dari bahan alam ini seperti kayu, biji-bijian, bebatuan, ranting, daun yang kering, bahkan masih banyak lagi bahan alam yang ada di muka bumi ini. Sungguh Allah telah menciptakan segala sesuatu atas berbagai manfaat. Nah, selanjutnya kita informasikan juga terkait karya bahan alam. Karya bahan alam adalah kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan alam. Nah, pembuatan prakarya atau kerajinan dari bahan alam ini memiliki dampak positif bagi manusia dan tentunya muka bumi ini. Karena apa? Karena bisa membantu mengurangi sampah di lingkungan dan juga memberi sumber pendapatan baru dengan modal yang sangat minim tentunya. Ada banyak contoh kerajinan dari bahan alam yang bisa dijumpai di lingkungan sekitar kita. Kerajinan dari bahan alam ini adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan dalam membuat beragam benda yang bermanfaat. Contohnya, apa ini teman-teman? Ya, ini namanya kendi. Kendi ini terbuat dari tanah liat. Cara membuatnya, tanah liat disimpan di atas tempat lalu dibentuk ya, sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Biasanya kendi ini dibuat untuk vas bunga, untuk tempat minum, untuk tempat beras, dan
banyak lagi fungsi yang lainnya. Lalu yang kedua ada tas yang terbuat dari eceng gondok. Wah, aneh tapi sangat unik teman-teman. Eceng gondok tumbuhan yang liar, namun bisa dimanfaatkan dengan menciptakan sebuah karya yang sangat bagus, yaitu tas. Tasnya juga sangat unik teman-teman. Nah, eceng gondok ini cara membuatnya yaitu eceng gondok dikeringkan lalu dianyam. Nah, kerajinan tas yang terbuat dari eceng gondok ini banyak dijumpai di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya ada bingkai yang terbuat dari pasir dan hewan-hewan atau bekas terumbu karang laut. Lihat, bagus sekali ya. Di sisi lain, ini hanya sebatas pasir dan rumah-rumah dari hewan-hewan laut yang tidak berguna. Namun, ketika dimanfaatkan, subhanallah, sangat bagus sekali hasil karyanya. Nah, kita bisa mencobanya ya lain kali. Selanjutnya, apa ini? Hiasan dari tanaman kering. Teman-teman bayangkan betapa hebatnya manusia berimajinasi. Ini adalah tanaman yang sudah kering. Namun ketika dirangkai dan dibuat menjadi hiasan dinding seperti ini, maka subhanallah betapa indahnya. Tentunya mempunyai harga jual yang sangat tinggi. Selanjutnya ada apa ini? Nah, kursi rotan. Wah, bagus sekali ya. Nah, rotan adalah tanaman yang hidup di pinggiran sungai biasanya. Nah, namun rotan ini sangat mempunyai banyak fungsi. Bahkan pengrajin-pengrajin saat ini membudidayakan rotan sebagai alat kebutuhan rumah tangga. Contohnya membuat kursi. Bahkan sekarang itu ada ya yang dibuatkan juga seperti ini, kursi ayunan itu berbahan dari rotan. Subhanallah bagusnya. Nah, selanjutnya apa ini teman-teman? Ini adalah sandal dari pelepah pisang. Wah, sangat unik sekali ya. Pelepah pisang yang lunak dan basah, namun subhanallah bisa diciptakan menjadi sebuah sandal yang sangat unik. Tentunya ketika sudah dibuatkan sandal seperti ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya, dari pelepah pisang yang hanya dari sebatang pohon pisang biasa. Nah, selanjutnya saat kita akan mempelajari tentang mewarnai dengan menggunakan bahan alam, tentunya ada pewarna alami yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan, yaitu bisa diambil dari bagian batang, bagian akar, daun, buah, ataupun umbinya. Di sini Ustazah memiliki tabel pewarna alami yang dihasilkan dari tumbuhan. Yang pertama, warna ungu. Nah, warna ungu ini dimana dihasilkan dari buah murbei dan buah anggur. Yang kedua, warna kuning. Wah, pasti ini sangat populer ya, teman-teman pasti sudah mengetahui. Warna kuning ini kita dapat dari buah atau tumbuhan kunyit. Iya, selain bisa dibuat untuk jamu, untuk masakan, kunyit juga bisa dibuat untuk pewarna bahan alam ya, karena biasanya bunda-bunda kita sering menggunakannya untuk bahan masakan.
Yang ketiga, warna oranye atau warna jingga. Warna jingga ini kita dapat dari buah wortel. Ya, kita sudah tahu semuanya bahwa wortel itu memiliki warna jingga. Yang keempat, hijau. Warna hijau alami bisa didapat dari daun suji atau daun pandan. Yang kelima, warna coklat. Nah, warna coklat ini teman-teman bisa dapat dari kakao. Kakao itu buah coklat ya, bahan utama dari pembuatan coklat. Nah, itu berasal dari kakao. Yang keenam, warna merah. Nah, warna merah ini biasa kita dapatkan dari buah naga yang masih muda atau stroberi. Nah, biasanya kebanyakan di kita kalau menggunakan warna merah pekat itu dari buah stroberi atau naga yang masih muda. Yang ketujuh, ini warna hitam. Warna hitam alami didapat dari arang. Apa ya arang itu? Arang adalah hasil pembakaran dari sebuah batang pohon atau kayu ya. Ketika pohon sudah dibelah, sudah dipotong, itu menjadi kayu. Nah, kayu itu dilakukan pembakaran. Biasanya orang-orang zaman dulu biasa menggunakan kayu sebagai bahan bakar ketika memasak. Nah, setelah dibakar barulah menghasilkan arang. Nah, arang ini juga bisa dijadikan sebagai pewarna alami untuk warna hitam, namun tidak dianjurkan untuk pewarna makanan ya, karena arang ini hanya untuk warna-warna yang lain saja selain yang untuk dikonsumsi. Pewarna yang berasal dari tumbuhan dan cara pemanfaatannya. Di sini ada beberapa tumbuhan yang tadi sudah kita sebutkan ya, namun Ustazah izin paparkan kembali terkait manfaat dan cara menggunakannya. Yang pertama ada daun suji. Daun suji dan daun pandan mengandung zat warna klorofil untuk memberi warna hijau yang cerah. Cara memanfaatkannya yaitu cukup diiris-iris halus daun suji atau daun pandannya, kemudian ditumbuk atau di blender. Setelah menjadi halus, teman-teman peras dan saring. Nah, di situ tentunya warna hijau alami akan keluar. Nah, biasanya daun suji atau daun pandan ini sering dimanfaatkan untuk membuat adonan kue yang berbahan warna hijau. Misalnya kita membutuhkan untuk membuat kolak ya, misalnya bubur sumsum. Biasanya warna hijaunya didapat dari daun suji atau daun pandan. Yang kedua ada kayu secang, atau kayu ini merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan bagian batangnya dan menghasilkan warna merah. Cara membuatnya dengan menyerut batang yang basah, kemudian dikeringkan. Nah, biasanya kayu secang ini digunakan untuk minuman herbal ya. Selain menghasilkan warna, ini juga baik untuk kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga ada bunga telang. Bunga telang menghasilkan warna biru keunguan. Cara memanfaatkannya yaitu pertama-tama dicuci bersih, lalu diremas dan ditumbuk sedikit. Ya, kemudian beri air sedikit, lalu saring. Nah, itu untuk membuat makanan. Jika untuk mewarnai bisa langsung digosokkan saja, karena bunga telang ini warnanya biru keunguan. Sangat bagus teman-teman, banyak sekali fungsinya. Berfungsi juga untuk tubuh kita sebagai obat-obatan atau minuman herbal. Yang keempat yaitu ada bougainville atau
kita biasa menyebutnya dengan bunga kertas. Nah, sering dijumpai di lingkungan sekitar ya. Biasanya di depan rumah kita ada bunga bugenvil ini atau bunga kertas ini ya. Karena warnanya yang beragam sehingga bugenvil bisa dimanfaatkan bunganya untuk membuat bahan warna alami. Banyak sekali warna bunga bugenvil ini. Ada warna merah, ada warna jingga, ada ungu muda, ada ungu tua, ada kuning, dan banyak lagi. Di sini Ustazah juga punya contoh pewarna alami dari tumbuhan. Nah, ini gambar pertama. Di sini pewarnanya sudah dikeringkan. Tentunya ketika menghasilkan pewarna alami yang sudah dikeringkan, ini mengalami proses yang sangat lama ya. Tentunya bisa sampai waktu tahunan untuk menghasilkan pewarna alami yang berbentuk serbuk atau sudah dikeringkan. Lalu di bagian kedua ini adalah pewarna alami dalam bentuk cair. Biasanya pewarna alami ini yang cair ini kita bisa langsung ambil dengan cara tanaman tersebut diparut kemudian diperas, diambil airnya. Seperti itu ya, lebih mudah menggunakan pewarna yang masih cair karena kita bisa gunakannya langsung dari tumbuhannya. Nah, di sini Ustazah memiliki video ya, contoh video yang nantinya teman-teman akan kerjakan, di mana kita akan membuat gambar tentang pengalaman yang berkesan, tentunya berdasarkan kreasi teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa warnai langsung menggunakan pewarna bahan alam. Kita lihat contohnya dulu ya. Selamat melihat video. Alhamdulillah, videonya sudah tuntas. Nah, nanti proyeknya teman-teman akan menggambar tentang pengalaman yang berkesan. Tentunya berdasarkan kreasi teman-teman masing-masing. Adapun alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, siapkan buku gambar.
Yang kedua, siapkan pensil. Yang ketiga, siapkan penghapus. Yang keempat, siapkan bahan alam yang ada di sekitar rumahmu. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ada kunyit, arang, daun suji atau daun pandan, wortel, bunga telang, dan banyak lagi tumbuhan lain yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Nah, lalu hasil proyeknya teman-teman kumpulkan dalam bentuk foto dengan 4 tahap. Tahap pertama, teman-teman bisa fotokan ketika proses pencarian bahan alam yang akan digunakan atau dibutuhkan. Nah, tahap kedua yaitu teman-teman bisa fotokan proses menggambar tentang pengalaman yang berkesan. Yang ketiga, silakan teman-teman fotokan proses mewarnai dengan menggunakan bahan alam. Yang keempat, teman-teman fotokan kembali hasil yang sudah jadi. Ya, tentunya hasil karya yang sudah tuntas teman-teman fotokan kembali. Jadi jumlah total foto yang akan dikirimkan ke Google Classroom adalah sebanyak 4 buah foto. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar teman-teman bisa menjelaskan bahan-bahan alam dalam berkarya. Yang kedua, mengetahui bahan-bahan alam yang dibutuhkan dalam berkarya. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan alam yang digunakan dalam berkarya. Yang keempat, mengidentifikasi bahan-bahan alam dalam sebuah karya. Yang kelima, menunjukkan salah satu karya yang terbuat dari bahan alam. Yang keenam, membuat karya dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Yang ketujuh, agar anak mengetahui bagian bahan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan terakhir, agar teman-teman dapat mengetahui perbedaan antara bahan alami dan bahan buatan. Di mana manfaat mempelajari bahan alam yaitu pertama, pewarna alami dapat digunakan untuk mewarnai bahan pakaian seperti bahan sutra, kain batik, dan bahan tekstil. Yang kedua, pewarna alami bisa digunakan untuk membuat hasil karya berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang ketiga, pewarna alami juga bisa digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Tentunya ketika pewarnanya dari bahan alam ini sangat aman bagi tubuh kita. Nah, motivasinya, pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Informasikan kepada ayah dan bunda jika teman-teman butuh bantuan. Pastikan mengerjakan dan mengirimkan proyek hingga tuntas dan mengirimkannya tepat waktu. Tetap semangat meskipun saat ini kita masih belajar di rumah. Semangat mengerjakan proyek. Pembelajaran sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.